Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, saya akan membahas film yang sangat menarik yang berjudul The Crash Dead Man's Prey yang dirilis pada tahun 2021 ini. Film yang bergenre fantasi, horor, dan misteri ini bercerita tentang pembalasan dendam seorang dukun santet asal Indonesia. Dukun santet asal Indonesia ini mengendalikan mayat hidup untuk membunuh beberapa orang di Korea Selatan. Bahkan sempat mengacaukan kota Seoul untuk melakukan balas dendam. Jadi bagaimanakah cara orang Korea Selatan mengatasi dukun santet yang telah melakukan pembunuhan berantai misterius ini? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Jadi awal mula film kita langsung saja disajikan keindahan malam di Korea Selatan dan seorang pria yang sedang mabuk. Sesampai di rumah, lampu rumah itu tiba-tiba saja padam. Anehnya, televisinya dalam kondisi menyala. Merasa ada yang aneh dengan kondisi dalam rumah, ia pun bersiaga sambil memegang sebuah pemukul bola golf. Setelah memeriksa jendela, ia sadar bahwa ada seseorang di belakangnya. Tanpa sepatah kata pun, pria itu langsung saja berbalik memukulnya. Tapi pukulan kerasnya itu tidak menjatuhkan penyusup itu. Kemudian ia pun diserang balik. Setelah menggigit korbannya, si pelaku juga tewas mengerikan di tempat yang sama. Dari peristiwa itu menjadi PR bagi pihak kepolisian. Korban yang bernama Kim Jun Kyun tewas karena keracunan kerang paralitik, yaitu salah satu racun terganas di dunia. Sementara tersangkanya dinyatakan telah mati 3 bulan yang lalu. Dengan kata lain, pembunuhnya adalah mayat. Tentu saja ini adalah kasus yang sangat rumit bagi pihak kepolisian. Dan kini kita diperlihatkan lagi sebuah perusahaan radio yang tengah mewawancarai seorang penulis buku. Penulis buku itu bernama Im Jin Hee. Im Jin Hee adalah seseorang yang mempercayai tentang adanya kutukan dan menuangkannya ke dalam bukunya. Buku yang ditulis oleh Im Jin Hee sangat laris mengingat adanya peristiwa pembunuhan yang misterius. Sementara di dalam buku Im Jin Hee, ia menyebutkan kutukan pembangkit mayat disebut sihir alkimia. Ketika di saat sesi sapa pendengar, seorang penelpon tanpa menyebutkan namanya mengaku bahwa dialah pelaku pembunuhan misterius itu dan ingin melakukan wawancara dengan Im Jin Hee. Dan ia juga sudah mengirimkan alamatnya. Dari penelpon itu banyak pro dan kontra. Dan kita kenalan dulu dengan gadis muda ini. Ia bernama Jessie Jung. Jessie Jung adalah anak magang yang akan membantu mereka. Dan kini Im Jin Hee mencari tahu lebih dalam lagi tentang kasus pembunuhan misterius itu. Im Jin Hee kaget mendengar bahwa pelaku pembunuhan itu adalah mayat hidup. Dan mayat hidup itu memiliki tato istimewa pada pergelangan tangannya. Masih menganalisa kasus pembunuhan itu, tiba-tiba suami Im Jin Hee datang ke kantornya. Suami Im Jin Hee adalah seorang polisi. Ia melarang Im Jin Hee untuk melakukan wawancara dengan penelpon misterius itu. Ia khawatir terjadi sesuatu dengan Im Jin Hee. Tapi Im Jin Hee berhasil membujuk suaminya untuk melakukan wawancara. Dan yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya Im Jin Hee menulis buku tentang kutukan adalah untuk mencari adiknya yang telah menghilang beberapa waktu yang lalu. Adiknya bernama Sojin pergi untuk mengusir roh jahat di dalam tubuhnya. Dan Sojin mampu berinteraksi dengan makhluk halus. Dan kini Im Jin Hee siap melakukan wawancara yang akan dilindungi oleh pihak kepolisian, yaitu tim suaminya sendiri. Siaran langsung dari wawancara itu mempunyai banyak penonton, dan penonton menunggu kedatangan si penelpon misterius. Yang tak lama kemudian, akhirnya di luar gedung ada seseorang pria berumur 40 tahunan memasuki gedung. Im Jin Hee pun bersiap.
dan pria itu pun masuk. 오늘 인터뷰 Dan Jesse Jung memasang mikrofon untuk si pria itu. Siaran langsung pun dimulai. Kita berkenalan dulu dengan pria ini. Dia bernama Park Kyung Ho. Segera dicari, namun Park Kyung Ho tidak mempunyai catatan kriminal. Park Kyung Ho mengaku bahwa dialah yang memanipulasi mayat untuk membunuh. Singkatnya, Park Kyung Ho melakukan wawancara karena ia akan melakukan 3 pembunuhan lagi. Selang 2 hari setiap pukul 2 siang, dia akan melakukan pembunuhan. Yang pertama yaitu Direktur Kim Min Sup. Yang kedua Direktur Utama Lee Sang In. Dan yang ketiga yaitu Ketua Byun Sung. Dan ketiga orang itu berasal dari perusahaan yang sama, yaitu Seongil Pharmaceutical. Dan Park Kyung Ho menambahkan, jika tidak ingin ketiga orang ini mati, Ketua Byun Sung harus melakukan wawancara untuk permintaan maaf. Dan Park Kyung Ho ingin meninggalkan lokasi wawancara itu dengan menyandra Im Jin Hee. Sementara Jesse Jung terus melanjutkan siaran langsung. Park Kyung Ho yang ingin turun melalui tangga lift, namun diikuti oleh suami Im Jin Hee. Pertarungan mereka pun terjadi di dalam lift. Im Jin Hee menembak kaki Park Kyung Ho, namun Park Kyung Ho tidak merasa kesakitan sedikit pun. Kembali Park Kyung Ho mengambil pisau dan keluar dari lift. Jesse Jung terus merekam kejadian itu, sementara Park Kyung Ho kini sedang terkepung. Dan saat itu Im Jin Hee melihat tato yang muncul dari pergelangan tangan Park Kyung Ho, dan ini pesan terakhir Park Kyung Ho. Kemudian ia melemparkan Im Jin Hee. Ternyata Park Kyung Ho juga adalah mayat yang dimanipulasi. Kini perusahaan Seongil Pharmaceutical melakukan rapat mengenai kejadian itu, di mana 3 pemimpin besar mereka akan menjadi target pembunuhan. Yang di mana salah satunya telah terbunuh. Dan wanita ini bernama Byun. Ayahnya lah yang mendirikan perusahaan Seongil Pharmaceutical. Ia tidak menanggapi kejadian itu dengan serius. Sementara Kim Min Sup yang akan menjadi target pembunuhan selanjutnya tentu saja sangat ketakutan. 저는 협박 하나에 회장님한테 사과를 하니 많이 얘기를 꺼내는 게 미친놈 박용호. Dan kini polisi sedang menyelidiki perusahaan itu karena Park Kyung Ho ternyata mantan karyawannya. 가족들이 2달 전쯤에 실종 신고를 했습니다. Sementara Im Jin Hee dan teman-temannya mencari tahu tentang manipulasi mayat, yang berarti ada seseorang yang mengendalikan mayat hidup itu. Dan dari simbol mayat hidup itu berasal dari Indonesia. 그걸 어떻게 그렇게 확신하시죠? Orang yang mengendalikannya disebut Dukun Santet. 두꾼. Dan Dukun Santet mempunyai beberapa prosedur persembahan. 정말 두꾼이 이런 짓을 하고 있는 거라면 Kali ini penyidik menginterogasi seorang tahanan yang pernah bekerja di perusahaan Seongil Pharmaceutical. Ia menjelaskan Seongil Pharmaceutical melakukan penelitian untuk obat baru dan mereka menguji coba kepada manusia. Dari uji coba tersebut banyak nyawa yang hilang. Bahkan mereka mengambil tunawisma ilegal untuk melakukan uji coba, bahkan tunawisma dari Indonesia. Dan jumlah korbannya sekitar 100 orang. Kini perusahaan Seongil Pharmaceutical sedang dijaga ketat oleh pasukan khusus kepolisian karena adanya ancaman pembunuhan. Tepat jam 2 siang, para mayat hidup itu mulai menerobos kantor perusahaan itu. Min Sup yang menjadi korban selanjutnya semakin panik.
dan mereka bergerak turun. 전체 소등하고 길 안내. 지하. Seketika para mayat hidup itu juga turun dengan cara melompat. Mereka tidak memperdulikan yang lain selain Minsup. 어서 오세요. 저놈들이야. 저 텍스트 찍어. Yang akhirnya mobil mereka terkepung dan para mayat hidup itu keluar untuk membunuh Minsup. Setelah Minsup terbunuh, para mayat hidup itu pun kembali menjadi mayat biasa. Suami Im Jin-hee juga terkena racun dari para mayat hidup itu. Akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit. Kini Lee Sang-in menemui ketua Byun-sung. Ia meminta ketua Byun-sung untuk meminta maaf. Karena kini dialah yang akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. 누구한테? 누구예요? 그 임상시험에 참여한 그 사람들한테 말이에요. Sementara Im Jin-hee mulai mencari dukun santet yang telah mengutuk mereka. Kembali mengingat perkataan mantan karyawan Seungil Pharmaceutical bahwa salah satu orang dari Indonesia datang untuk mencari anaknya. Dan kini korban selanjutnya atau Lee Sang-in datang ke tempat Im Jin-hee untuk memberitahukan semua tentang rahasia Seungil Pharmaceutical yang banyak memakan korban jiwa. Lee Sang-in juga memberikan data rahasia milik perusahaan Seungil Pharmaceutical. Yang akhirnya Im Jin-hee punya firasat bahwa dukun santet itu berada di dalam gedung Seungil Pharmaceutical, tempat para mayat-mayat itu disimpan. Akhirnya mereka pun bergerak. Namun mereka diikuti seorang pengendara motor yang tidak dikenal. Sementara yang lain memeriksa berkas nama-nama karyawan Seungil Pharmaceutical. Dan Im Jin-hee sudah memasuki gedung penelitian milik Seungil Pharmaceutical. Dan di sana ia melihat ruangan yang memiliki simbol aneh dengan tulisan tidak ada. Namun Im Jin-hee terus melanjutkan pemeriksaan gedung, yang tiba-tiba lampu ruangan itu padam dan ia diserang mayat hidup. Ketika Im Jin-hee tertangkap, datanglah seseorang yang menolongnya. Dia adalah adik Im Jin-hee yang bernama Sojin. Sojin juga mampu berinteraksi dengan roh jahat. Kemudian Sojin menggambar simbol di lantai yang berubah menjadi pelindung. Namun temannya tidak sempat masuk ke dalam simbol itu. Akhirnya Sojin keluar dari dalam lingkaran untuk menyelamatkannya. Mereka pun berhasil mengalahkan para mayat hidup itu. Dan di pagi hari Lee Sang-in ditemukan bunuh diri di dalam kantornya. Akhirnya ketua Byun-sun ingin meminta maaf kepada publik. Jadi Im Jin-hee bersiap untuk melakukan wawancara.
Sementara adiknya, Sojin, mencari tahu tentang simbol yang berada di dalam gedung penelitian milik Songil Pharmaceutical. Sojin menghapus simbol itu dan terbukalah jalan masuk yang lebih dalam lagi. Di sisi lain, Ketua Byun-sun meminta maaf kepada publik dengan setengah hati, yang membuat Im Jin-hee sangat marah. Ditambah lagi, ini bukan permintaan maaf kepada masyarakat, tapi kepada korban jiwa atas penelitian ilegal milik perusahaannya. Dan Jae Si-jung terus merekam mereka. Dan kini teman Im Jin-hee menemukan data tentang Jae Si-jung yang ternyata ia adalah salah satu korban penelitian itu. Ia mengirimkan data itu kepada Im Jin-hee. Perlahan Im Jin-hee melihat Jae Si-jung dan tato di pergelangan tangannya. Kembali ke Sojin yang terus memasuki ruangan itu seperti tempat mayat. Dan jauh lebih dalam, akhirnya ia menemukan dukun santet itu. Melalui Jae Si-jung, dukun santet itu berkata bahwa putrinya hanya ingin menafkahi keluarganya saja. 가족 먹여 살리겠다고 뭐든지 했던 아이야. Lalu Jae Si-jung berniat membunuh Byun-sung karena ia tidak minta maaf dengan tulus. Sementara Sojin berusaha menghentikan dukun santet itu. Sempat diserang oleh mayat hidup, namun Sojin mampu menghentikannya dengan kekuatan spiritualnya juga. Sementara Jae Si-jung terus mengejar Byun-sung. Di saat yang sama, Sojin berhasil mendekati si dukun. Yang akhirnya pembunuhan itu berhasil digagalkan. Dengan sangat sedih, dukun santet memandang wajah Sojin. Mayat anaknya juga ikut meneteskan air mata. Dan Sojin juga merasakan kesedihan mereka dan ia jatuh pingsan. Kembali ke Byun-sun yang bernafas lega karena tidak terbunuh. Tapi tiba-tiba anaknya datang dan ia membunuh ayahnya. Dan ia membunuh ayahnya menggunakan tangan Jae Si-jung. Setelah polisi datang, ia berpura-pura bersedih. Namun ternyata Im Jin-hee memasang kamera siaran langsung di jas Byun-sung. 이 안에다 녹음돼 있고요. Akhirnya semua kasus itu terungkap. Sementara dukun santet itu juga menjadi seorang korban. Sojin sangat sedih ketika ia melihat kenangan indah dukun santet bersama anaknya yang menjadi korban pembunuhan. Dan film pun berakhir dengan diperlihatkan suami Im Jin-hee telah sembuh. Jika kalian suka filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film menarik lainnya dan sampai jumpa.